Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Kementerian Perindustrian berencana akan terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menarik investor potensial dalam skala global. Kementerian Perindustrian berencana akan terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan guna menarik investor potensial dalam skala global, khususnya bagi yang ingin merelokasi basis produksi ke tanah air. Pihak Kemenperin mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan sinergi dengan stakeholder, diantaranya ialah pengelola kawasan industri, pelaku usaha, serta pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian hambatan pembangunan kawasan industri. Selain itu, kementerian terkait juga akan aktif dalam mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada para pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan kemudahan investasi di dalam negeri meski tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun pemerintah akan terus menjalin kerjasama dalam promosi kawasan industri dan pengembangan pilot project wilayah industri tertentu, mulai dari kawasan industri halal serta mendorong penyediaan dukungan infrastruktur bagi kebutuhan kawasan industri seperti jalan, pelabuhan, dan harga gas. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua mengenai kawasan industri daya pikat investasi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Ignatius. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, Pak Ignatius? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ignatius. Ya. Baik, dari beberapa data yang sudah kami himpun secara luasan dan juga jumlah kawasan industri di tahun 2020, ini mengalami peningkatan, Pak Ignatius. Di wilayah mana saja? Benar, terima kasih. Dari total yang kami catat di sini ada 128 kawasan industri yang telah beroperasional yang menguasai luas lahan 58.000 hektar di seluruh Indonesia ini. Yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kalimantan. Yang mana di Pulau Sulawesi di tahun lalu hanya 3 kawasan industri, di tahun ini sudah tumbuh 6 kawasan industri dengan menguasai lahan 6.800 hektar. Sementara di Kepulauan Maluku yang sebelumnya kita tidak ada kawasan industrinya, saat ini ada 2 yang mana menguasai lahan 1.139 hektar. Dan yang menarik lagi di Pulau Kalimantan ini dari 7 kawasan industri meningkat 10 kawasan industri yang menguasai lahan sekitar 4.600 hektar, Bapak. Artinya secara penambahan tidak hanya berkonsentrasi di wilayah barat saja begitu, tapi mulai banyak ke area timur ya, Pak Ignatius ya? Benar. Baik, oke. Kawasan-kawasan industri yang secara luasan dan juga jumlah ini bertambah, apakah ini untuk realokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia atau untuk investasi yang perdana dilakukan di Indonesia? Ya, kita siapkan keduanya, baik untuk relokasi pabrik maupun investasi baru yang masuk Indonesia. Dalam ini Kementerian Perindustrian menyiapkan 3 klaster, yang mana klaster pertama kita bicara pada kawasan-kawasan industri swasta unggulan, yang mana kawasan tersebut telah memiliki izin usaha kawasan industri, ketersediaan lahan, infrastruktur yang siap menerima investasi. Kemudian klaster kedua, kita membidik pada kawasan-kawasan industri yang kita masukkan dalam RPJMN 2020-2024 maupun yang telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang telah beroperasi, yang mana kita buktikan dengan izin usaha kawasan industri. Dan yang terakhir, klaster ketiga ini yang
tidak kalah penting dari kawasan-kawasan industri BUMN yang existing maupun anak perusahaannya juga sangat potensial untuk menarik relokasi pabrik maupun investasi baru yang telah memiliki izin maupun lahan maupun perusahaan yang infrastruktur yang telah disiapkan. Demikian juga Kementerian Perindustrian dalam arah kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri melalui investasi ini, melalui kawasan industri yang prakasa pemerintah. Yang saat ini yang sedang gencar kita ketahui bersama telah kita masukkan dalam PSN adalah kawasan industri terpadu Batang, yang mana merupakan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan atau PP, terus kawasan industri Wijaya Kusuma, PT PN 9, dan perusahaan umum daerah Kabupaten Batang. Yeah. Kemudian juga satu lagi yang penting di Kabupaten Subang itu kita juga sangat mendorong kawasan terpadu Mangisal yang konsorsium BUMN yang antara PP, Raja Wali Nusantara Indonesia, dan PT East Java Industrial Park Pulau Gadung. Baik, ya Pak Ignatius, kalau dilihat dari faktor-faktor pendukung bertambahnya secara jumlah dan juga luasan dari kawasan industri ini, apa saja faktornya? Ya, sebenarnya banyak faktor yang sangat mendukung penyebab peningkatan ini. Pertama, dengan adanya Undang-Undang Minerba dan PP nomor 1 2017 yang makin menggiatkan hilirisasi sumber daya alam kita. Oleh karena itu di luar Jawa banyak tumbuh kawasan-kawasan yang konsepnya hilirisasi sumber daya alam, baik itu sifatnya mineral, nikel, aluminium maupun sumber daya lain seperti CPO dan lain-lain. Demikian juga dengan taraf hidup ekonomi kita yang lebih baik, menyebabkan demand untuk pembangunan sentra-sentra industri melalui kawasan ini sangat baik untuk peningkatan daripada kawasan industri tersebut. Baik. Ya, lalu bagaimana dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Ignatius? Karena penambahan dan juga secara luas dan juga jumlah ini tentu saja berkaitan dengan support lah yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini seperti apa koordinasinya, Pak? Ya, sejak beberapa tahun ini kami intens berkoordinasi baik dengan teman-teman pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan kita juga bersinergis dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam rangka percepat daripada pemerataan penyebaran industri seluruh NKRI. Hal ini kita lakukan melalui kemudahan perizinan, pengawasan pengendalian percepatan pembangunan industri maupun bagaimana kita bisa mempromosikan kawasan-kawasan ini dengan pemerintah daerah tersebut. Nah, ini terkait konteksnya dengan adanya online single submission. Oleh karena itu, waktu kemudian penelitian untuk kawasan ini sangat mudah dengan teman-teman daerah, dan juga bagaimana kita menyiapkan kawasan peruntukan ini di tata ruang. Baik, ya. Beberapa waktu yang lalu kita miliki kawasan-kawasan industri yang menjadi unggulan lah di tahun 2020 ataupun beberapa tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan tahun 2021 ini? Kawasan-kawasan industri mana yang kemudian akan dijadikan unggulan? Apakah kawasan industri yang sama atau ada kawasan-kawasan industri yang baru yang dijadikan unggulan? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Ignatius, dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali.